Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat QSI, sejak kecil kita sudah sangat familiar dengan benda yang lucu ini. Ya, boneka menjadi teman bermain bahkan menjadi teman tidur anak-anak. Namun apa jadinya jika orang dewasa pun kepincut dengan boneka, bahkan menganggapnya sebagai anak sendiri? Apakah itu? Benarkah mengadopsi boneka dan menyanjungnya sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah sejak dulu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Hai, boneka memang tak ada duanya dan selalu menarik perhatian khususnya bagi anak-anak. Namun penggunaannya masih kadang menjadi perdebatan orang tua, apalagi bagi penganut agama Islam. Beberapa orang tua mengkhawatirkan iman anaknya jika terus-menerus berinteraksi dengan boneka. Kekhawatiran ini tentu beralasan karena boneka menyerupai bentuk patung. Sementara dalam Islam, patung dianggap bisa menjadi perantara menuju kesyirikan. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk merinding, bukan? Apalagi jika sudah terjadi dalam kehidupan nyata. Tapi para orang tua bisa bernafas lega karena ulama memiliki pendapat tentang penggunaan boneka dan tidak menyamakannya dengan patung. Hal ini sesuai dengan pendapat banyak ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mengharamkan gambar dan patung kecuali boneka yang dijadikan mainan anak-anak masih sejalan dengan pemikiran ulama lain. Nawawi juga sepakat dengan hal ini bahwa boneka yang termasuk mainan anak-anak adalah bentuk keringanan sehingga dibolehkan untuk dijadikan mainan. Alasan boneka diperbolehkan jadi mainan anak-anak adalah karena hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tak lain adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yakni, "Aku dahulu pernah bermain boneka di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu, lantas mereka pun bermain bersamaku." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tadi, tentu kita bisa sedikit paham tentang penggunaan boneka secara umum. Mayoritas ulama berpendapat bahwa boneka boleh-boleh saja dimainkan dengan syarat selama dijadikan media untuk mainan anak-anak saja, tanpa niat lebih. Sedangkan ulama Hambali memberikan syarat tambahan kepada hukum boneka dalam Islam. Dan syarat ini sebaiknya memang dipatuhi oleh para orang tua sebelum memberikan anak mereka boneka lucu sebagai kado. Menurut Imam Hambali, boneka seharusnya tidak memiliki kepala atau anggota badannya tak lengkap sehingga tak dianggap seperti makhluk bernyawa. Lalu, pernahkah Anda membelikan boneka dengan jenis serupa? Melalui dalil tadi, orang tua dianjurkan untuk lebih bijak dan tak asal memperkenalkan boneka pada buah hati mereka. Jadi, selama boneka tersebut tidak menyerupai makhluk dan hanya ditujukan untuk mainan dan bukan pajangan, maka hukumnya masih diperbolehkan. Jika desain boneka sengaja dibuat seperti makhluk hidup, bagian wajah atau anggota dan boneka harus terlihat tak sempurna dan tak mirip dengan aslinya. Tujuan boneka untuk dimainkan bukan untuk dipajang, apalagi disembah. Sementara itu, mainan yang bentuknya seperti manusia atau hewan imajinatif atau yang wujudnya berbeda dengan aslinya diperbolehkan untuk diberikan ke anak-anak. Misalnya, mainan kuda poni dengan tanduk dan sayap, atau boneka rusa berwarna ungu, atau boneka anjing berwarna hijau bisa diberikan. Hal ini senada dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah tiba dari perang Tabuk atau Khaybar, sementara kamar Aisyah ditutup dengan kain penutup. Ketika ada angin yang bertiup, kain tersebut tersingkap hingga mainan boneka Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya, "Wahai Aisyah, apa ini?" Aisyah menjawab, "Itu mainan boneka." Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau pun bertanya, "Yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa?" Aisyah menjawab, "Boneka kuda." Beliau bertanya lagi, "Lalu yang ada di bagian atasnya itu apa?" Aisyah menjawab, "Dua sayap." Beliau bertanya lagi, "Kuda mempunyai dua macam sayap? Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?" Aisyah pun berkata, "Ia lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya." Hadis riwayat Abu Daud. Lantas, bagaimana dengan spirit doll? Boneka ini juga disebut sebagai boneka arwah dan bisa membawa pemiliknya kepada keberuntungan.
Jika dilihat bentuknya dengan seksama, tentu kalian akan tercengang karena sangat persis seperti nyata. Boneka itu juga diperlakukan layaknya makhluk hidup. Tentu ini sudah melenceng dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membeli boneka untuk mainan memang sudah sering dilakukan. Namun jika tak digunakan, terkadang boneka tersebut malah berakhir jadi pajangan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghindari perbuatan ini. Para ulama sepakat bahwa gambar yang diharamkan adalah gambar makhluk bernyawa seperti manusia atau hewan. Dengan kata lain, hukum menggambar makhluk hidup adalah dilarang. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing, gambar patung, dan orang junub. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apa hubungannya dengan memajang boneka? Hadis tadi sebenarnya menjelaskan bahwa adanya gambar makhluk bernyawa di dalam rumah dapat membuat malaikat enggan memasuki rumah. Jika kita kembali mengingat hukum memajang gambar, tentu kita paham jika hukum memajang boneka itu dilarang sebagaimana hukum memajang foto di dalam rumah. Menurut Islam, karena boneka adalah mainan yang dibolehkan dalam Islam dan hanya berfungsi sebagai mainan, lebih baik untuk tidak memajangnya di rumah. Setelah digunakan anak-anak juga, sebaiknya diberikan pengertian dan penjelasan umum bahwa setelah bermain-main dengan boneka, sebaiknya boneka disimpan dengan baik di tempat yang telah disediakan, seperti kotak atau lemari. Meski ini juga merupakan tantangan yang berat bagi orang tua. Bukan tugas yang mudah untuk mendidik anak-anak agar paham dengan boneka. Namun hal ini penting diajarkan sejak dini agar kelak akidah mereka bisa terjaga. Sebab terlalu fanatik pada makhluk bisa membawa pada kesesatan. Meski tak semua pecinta boneka bisa dikategorikan syirik, namun jika sudah tutup mata, menolak kebenaran, dan membayangkan boneka adalah sumber keberuntungan, maka hal ini bisa mengantarkan pada kesyirikan, bahkan sudah bisa dikategorikan sebagai syirik akbar. Nauzubillah. Syirik akbar merupakan perbuatan syirik yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Orang yang melakukan syirik besar akan ditimpa 3 musibah. Allah berfirman, telah diwahyukan kepada engkau dan juga rasul-rasul sebelum engkau. Apabila engkau berbuat syirik, maka akan gugurlah seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi di neraka jahanam. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Ancaman ini berlaku untuk umat Rasulullah Muhammad dan juga umat seluruh utusan Allah sebelumnya. Ayat ini disampaikan kepada para rasul, padahal mereka tentu saja tidak akan melakukan kesyirikan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya adalah seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling mulia serta surga akan terbuka, kecuali diketuk oleh beliau juga melakukan kesyirikan, maka amalannya akan gugur. Apalagi orang-orang yang kedudukannya berada di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi berbuat maksiat, misalnya sedang berzina, atau karena bunuh diri, atau merampok, lalu meninggal karena ditambak polisi, ia telah melakukan dosa besar yang mana belum sempat bertaubat, sehingga terancam dengan neraka jahanam. Akan tetapi, masih ada kemungkinan bagi Allah untuk mengampuninya. Nauzubillah, berbeda halnya jika dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar dan belum sempat bertaubat, maka mustahil diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ayat-ayat Allah mendustakan ayat-ayat Allah, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Selain itu, mereka juga akan kekal di dalam neraka sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka telah Allah haramkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan tidak ada penolong baginya. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Jadi, jika boneka-boneka bayi tersebut digunakan kebaikan seperti saat ibu hamil belajar merawat bayi, belajar memandikan dan sebagainya, maka menurut para psikolog seperti Dr. Rosmini, fungsinya memang jelas. Tapi, jika dianggap sebagai anak sendiri, bahkan diharapkan bisa tumbuh dan bekerja layaknya manusia, sungguh ini menjadi halusinasi yang patut diwaspadai. Sahabat GS Indonesia, pernahkah terlintas di benak Anda untuk mengadopsi boneka? Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.